warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nur Latifah dengan nomor UKG 2000007765559. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Saya merupakan guru ekonomi di SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pembelajaran ini saya lakukan di kelas 11 IPS 2 dengan materi jenis dan instrumen kebijakan moneter dengan model pembelajaran problem based learning menggunakan strategi literasi digital dan permainan word walk. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Riki. Silakan Riki. Sebelum belajar, malah kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Riki yang sudah memimpin doa dan kepada anak-anak ibu semuanya. Semoga dengan diawalinya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, itu membawa kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk kehidupan kita dan untuk pembelajaran kita hari ini. Amin. Juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa belajar ekonomi bersama. Sebelum kita mulai, coba ibu ingin semuanya berdiri. Silakan berdiri. Siti Habibah, coba lihat. Sudah rapi. Berapa? Elsa, Rianti, Oke Usi, Riki, mana lihat sepatunya? Sudah dipang. Melani, Nadira, coba ya. Semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah memakai seragam dan atribut sesuai dengan aturan sekolah. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan dong untuk kelas 11 IPS 2. Hebat, sudah sesuai dengan aturan pembelajarannya. Kalau sudah, ibu sekarang akan lihat kehadiran dari agenda. Coba ibu lihat. Yang tidak sekolah hari ini, Fikri. Fikri kemana? Izin. Kemudian Juwadi. Sakit. Sakit apa? Sakit tenggorokan, pusing. Dua-duanya. Sudah ditengok? Sudah berapa hari sakitnya? Kemarin. Baru kemarin. Kita doakan semoga Juwadi segera sembuh. Amin. Satu lagi siapa
silakan Seri. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Tepuk tangan buat Seri. Betul ya, jadi kebijakan moneter itu kebijakan yang dipegang oleh otoritas moneter. Siapa otoritas moneter itu? Bank sentral itu di kita bank apa? Bank Indonesia. Jadi yang menguasai otoritas moneter itu siapa? Indonesia. Berapa hebat, masih semangat ya. Jadi sebelumnya kita tadi belajar tentang kebijakan moneter. Nah, pada hari ini juga kita masih mempelajari kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.3 dengan pertemuan sebelumnya. Jadi materinya masih sama tentang kebijakan moneter. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, jadi kalian harus tahu manfaat dari mempelajari kebijakan moneter. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Sherly bahwa kebijakan moneter itu adalah apa, Sherly? Kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, jadi kalian bisa mengetahui jumlah uang yang beredar itu ternyata kalau terlalu banyak akan mengakibatkan apa? Jadi inflasi itu bisa diatasi dengan cara apa? Setelah kalian mempelajari kebijakan moneter, kalian bisa tahu kalau lagi inflasi itu harus dibagaimanakan, ya. Jadi kalian ketika membaca, mendengar informasi pemerintah memberlakukan kebijakan A atau B untuk mengatasi inflasi, itu kalian bisa mengetahui dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Kemudian indikator dari pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Ayo siapa yang mau membacakan? Oke, Elsa silakan. Yang pertama, menganalisis jenis kebijakan moneter. Yang kedua, menganalisis instrumen kebijakan moneter. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis jenis dan instrumen kebijakan moneter. Oke, tepuk tangan buat Elsa. Jadi, indikator dalam pencapaian kompetensi hari ini ada berapa? 3. Nah, inilah yang harus kalian pahami, yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, dalam pembelajaran hari ini, kalian yang pertama akan mengamati sebuah artikel. Yang kedua, nanti kalian akan bagi-bagi tugas di antara anggota kelompoknya. Selanjutnya, kalian akan mencari informasi, akan berdiskusi, dan juga akan presentasi. Dalam pembelajaran hari ini, itu ada 3 penilaian yang akan Ibu laksanakan. Pertama, penilaian sikap. Jadi Ibu akan melihat sikap kalian saat kalian berdiskusi, saat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan itu nanti ada games di word wall ya, games labirin. Kemudian penilaian keterampilan itu dari kalian berpresentasi. Jadi Ibu akan melihat unjuk kerja kalian selama kalian berpresentasi, ya. Dipersiapkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Coba Ibu periksa. Kelompok 1 aman? Aman. Oke, kelompok 2 Aman. 3 Aman. 4 Aman. 5 Aman. 6 Aman. aman. Berarti semua sudah
Apakah permasalahan pada artikel tersebut bisa diatasi dengan kebijakan moneter? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi pertanyaannya apa? Apakah permasalahan pada artikel ini bisa diatasi dengan kebijakan moneter? Bisa tidak? Bisa. Bisa, benar. Bisa. Melalui cara apa? Kita akan buktikan dari jawaban kalian yang ada di LKPD. Ya, silakan LKPD-nya dibuka. Ada? Ada. Ada halaman pertama di sana, tulis nama anggota kelompok dan juga tugasnya. Karena Ibu tidak ingin ada yang menganggur, ya. Silakan ditulis. Ayo. Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Tidak ada yang menganggur ya? Semua sudah ada tugas masing-masing? Sudah. Kalau sudah, silakan keluarkan HP-nya. Sudah dikeluarkan? Sudah. Ibu akan kirim link literasi digital dan bahan ajar untuk pertemuan hari ini. Ya, di sana ada bahan ajar, ada? Ada. Ada linknya ada 2 ya, dari Ruang Guru dan dari TikTok. Silakan dipelajari. Ibu beri waktu 15 menit. Dipelajari, ayo. Kelompok 5 bagaimana? Ya. Sudah dibacanya? Sudah. Oke. Sudah ada yang kalian cari? Sudah ada? Sudah dibaca? Sudah. Nah, dari bahan ajar dan dari literasi digital, silahkan sekarang saatnya kalian berdiskusi terkait jawaban atau solusi apa yang ada di dalam permasalahan di LKPD. Silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi, menjawab atau menemukan solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Silakan. Ayo didiskusikan ya. Silakan kalian diskusikan, bertukar pendapat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Terjadi kenaikan inflasi yang mengubah situasi ekonomi dunia dan turut berpengaruh Kelompok 1 oke, beres. Kelompok 2
Saya Muhammad Rizky. Saya Ananda. Saya Mutia. Jawabannya adalah masalah terjadi pada artikel ini yang ada inflasi di sejumlah negara termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan naiknya harga sumber energi seperti BBM. Sudah. Jadi apa masalahnya? Kenaikan inflasi pada BBM. Kenaikan inflasi kepada BBM. Coba yang lainnya sama? Jadi masalahnya apa? Nah, kata kuncinya adalah itu ya. Masalah pada artikel tadi. Jadi yang terjadi itu apa? Inflasi. Adanya inflasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 6 silakan sekarang pilih mau kelompok berapa yang presentasi. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Elsa. Oh, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab LKPD pada nomor 2. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggun. Nama saya Muhammad Sukma. Nama saya Rianti. Nama saya Syarifah. Nama saya Novianti. Jadi, pada analisis jenis kebijakan moneter apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatasi masalah perekonomian pada artikel tersebut dengan menggunakan kebijakan kredit ketat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Apakah dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Bagaimana peran dan penetapan kebijakan moneter kontraktif dalam mengatasi inflasi? Jadi caranya, perannya itu mengurangi jenis pinjaman. Dengan mengurangi jenis pinjaman. ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya Arya. Saya Rida. Saya ya. Saya Rifki Padilla. Kebijakan pasar terbuka. Penerapan kebijakan. Jadi Bank Sentral menjual sertifikat Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi inflasi. Yang kedua yaitu ada kebijakan diskontok. Saat penerapannya yaitu saat terjadi inflasi, Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat tertarik untuk menabung dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami. Nama saya Rianti Putri. Saya Widya. Saya Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Perkenalkan, nama saya Ilri. Nama saya Ikhlas. Nama saya Hani. Nama saya Tiara. Berikut. Kebijakan cadangan wajib. Penerapan kebijakan menaikkan dan menurunkan cadangan kas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Melani Julianti. Saya Sherly. Saya Pupus. Saya Santi.
Instrumen kebijakan kredit selektif, penerapan kebijakannya Bank Sentral harus memperketat syarat-syarat kredit. Kebijakan dorongan moral. Bank Sentral mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku materi lainnya. Kesimpulannya adalah inflasi dapat diatasi oleh Inflasi dapat diatasi oleh kebijakan moneter dengan menerapkan instrumen-instrumen kebijakannya seperti kebijakan operasi pasar terbuka, politik diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan kebijakan dorongan moral. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. LKPD-nya dikumpulkan ya. Kelompok 1 mana LKPD-nya? Kelompok 2, 3, 4, maaf, kelompok 4, 5, dan 6. Ya, semua sudah diskusi, presentasi, dan juga sudah mengerjakan LKPD, sudah Ibu ya, nanti akan Ibu nilai, dan Ibu sudah nilai dari hasil diskusi, juga hasil presentasi kalian. Tapi ada satu yang belum Ibu nilai, yaitu penilaian pengetahuan. Sekarang silakan buka HP-nya yang memiliki kuota. Bagus ya, jaringannya juga bagus. Kita akan melaksanakan penilaian melalui word wall. Satu kelompok satu. Jadi silakan Ibu share linknya melalui grup WA. Sudah sampai? Sudah. Silakan dibuka, dimulai dari sekarang. Ayo. Kita datang jauh. Itu kayaknya. Iya. Terus. Kalau Tidak, saudara Pak, saudara. Iya benar ini ya, Be. itu tuh. Iya atau iya? Itu. Ini benar? Yes. Tuh. Naon? Yang tadi kata menaikkan suku bunga, Iya. menurunkan. Iya, menaikkan suku bunga SBI. Kah? Kita salah. Iya kan? Oke, berarti kelompok yang memiliki skor teratas itu adalah kelompok 2. Kelompok gue ini ya untuk makan siang. Untuk kelompok 2 ya. Siang sama-sama. Jadi berarti
Kalau kebijakan uang longgar? Nah, itulah jenis-jenisnya. Kalau instrumen kebijakan moneter ada berapa? Coba siapa yang mau menyebutkan? Satu? Ya, politik diskonto. Betul, Sherly. Dua? Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka. Tiga? Kebijakan cadangan kas. Oke, kebijakan cadangan kas. Empat? Kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif. Yang terakhir yang kelima? Kebijakan dorongan. Hebat semua anak-anak ibu kelas 11 IPS 2 hebat-hebat sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba selanjutnya, apakah materi ini sudah dipahami atau ada materi yang masih mau ditanyakan? Ada tidak? Tapi semua sudah paham? Insya Allah itu 99,9% paham ya. Nomor satu itu belum dipahami. Mudah-mudahan alhamdulillah kalau sudah dipahami. Dan coba ibu tanya, apa pesan dan kesan pembelajaran hari ini? Kalau kalian menyukainya, coba kalian gini. Kalau tidak, kalau masih bingung gini ya. Kalau masih clear gini, silakan dalam hitungan 3 kalian boleh memberikan pernyataan lewat apa ya? Emoticon. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Kalau Niki gini, jadi apa Niki? Oke, berarti hampir semuanya menyukai pembelajaran hari ini ya? Terima kasih, tepuk tangan kembali. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau kalian sudah paham dan sudah menyukai pembelajaran hari ini, sebelumnya untuk pertemuan minggu depan kita masih akan mempelajari materi kebijakan moneter, tapi tentang peran kebijakan moneter dalam perekonomian Indonesia. Tolong ibu minta kalian pahami dan baca-baca pelajari terlebih dahulu ya. Bisa? Untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku Ibu yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kesalahan itu datangnya dari Ibu sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.